Selamat sore Ibu. Sore. Kami dari SMA 9 Batanghari ingin meminta waktunya sebentar untuk bertanya-tanya tentang teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada saat ini. Pertanyaan pertama, apakah iptek ini berpengaruh besar untuk pekerjaan Ibu? Sangat berpengaruh, tergantung pekerjaannya ya. Kalau pekerjaan rumah nggak begitu, cuma kalau pekerjaan sampingan sangat. Respon atau tanggapan Ibu tentang teknologi informasi dan komunikasi ini bagaimana? Responnya sih bagus, apalagi sekarang udah berkembang dari 3G ke 4G, sekarang udah mulai 5G ya. Tapi belum nyampe 5G. Seiring berjalannya waktu itu sangat-sangat berpengaruh untuk semua bidang sih, nggak cuma tentang pekerjaan, untuk pendidikan juga, untuk komunikasi juga. Ya mempermudah lah. Apakah ada dampak negatif dan positif tentang iptek dalam usaha Ibu? Kalau dampak positifnya banyak, karena konsumennya bisa menjangkau banyak kalangan masyarakat, juga nggak cuma lingkungan sekitar, orang-orang yang jauh juga yang kayak berteman di sosmed atau kontak sosial kita gitu. Dan kalau negatifnya apa ya? Sekarang tuh kayak menipu ya, kayak basicnya jadi suka PHP lah, terus kayak susah dilacak karena dia kita sistemnya jauh, orangnya di mana, jadi pinter-pinter kita juga untuk mindsetnya biar gimana kita bisa nggak ketipu, biar gimana kita bisa menghandle juga, manajemennya juga. Berarti Ibu tuh selalu memasarkan produknya tuh dengan Ya, medsos ya? ya medsos dari Facebook juga, IG juga, dari teman juga. Apakah ada rencana Ibu untuk memasarkan itu lewat channel YouTube atau bagaimana? Kayaknya sekarang belum. Tapi nggak tahu kalau nanti gitu kan, soalnya masih repot juga, masih kecil. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Selamat sore Ibu, kami dari SMA Negeri 9 Batanghari ingin meminta waktunya sebentar dan ingin mewawancara Ibu tentang iptek dalam bidang usahanya Ibu. Yang ingin bertanyakan kawan saya. Ya, pertanyaan pertama Bu, apakah iptek ini berpengaruh besar untuk pekerjaan Ibu? Iya, sangat berpengaruh karena sekarang untuk memasarkan sayur-mayur dan produk lainnya menggunakan sosial media. Soal yang kedua nih Bu, bagaimana respon tanggapan Ibu tentang teknologi informasi dan komunikasi ini? Responnya sangat baik, membantu, sangat membantu. Pertanyaan ketiga, apakah ada dampak negatif dan positif tentang iptek dalam usaha Ibu? Masih ada. Yang terakhir Bu, apakah Ibu memasarkan sayur-mayur menggunakan media sosial? Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Makasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kami dari SMA Negeri 9 Batanghari ingin meminta waktunya sebentar untuk diwawancarai. Di sini kami ingin mewawancarai tentang teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada saat ini. Masuk pertanyaan langsung ya Bu. Ya. Apakah iptek ini berpengaruh besar untuk pekerjaan Ibu? Iya, sangat berpengaruh karena untuk memasarkan produk-produk, apalagi khususnya untuk yang punya toko. Bagaimana nih respon dan tanggapan Ibu tentang teknologi informasi dan komunikasi ini? Sangat berpengaruh sekali sih. Oke, langsung. Kami-kami. Langsung ketiga ya Bu, apakah ada dampak negatif dan positif tentang iptek dalam usaha Ibu? Pastinya itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tidak ada pasti ya. Pertanyaan terakhir Bu, apakah Ibu memasarkan jualan Ibu nih menggunakan media sosial atau lainnya, atau YouTube atau apa? Iya, Menggunakan apa Bu? memasarkan via WhatsApp, Instagram, Facebook. Kalau untuk YouTube Bu, Belum sih, ada rencana ke depan? nggak tahu ya. Kita lihat aja besok. Ada rezeki dibuat. Ya, terima kasih Bu atas waktunya untuk kami wawancarai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Oke, dadah.
Kami kak dari SMA Negeri 9 Batanghari ingin mewawancari kakak, mau minta waktu sebentar tentang teknologi informasi komunikasi yang berkembang pada saat ini di dalam usaha di bidang kakak. Nah lanjut pertanyaan selanjutnya kak. Nah apakah iptek ini berpengaruh besar untuk pekerjaan di ibu atau bapak kakak? Berpengaruh sih, soalnya perkembangan TikTok itu sangat cepat, mempermudah pekerjaan. Bagaimana respon tanggapan ibu tentang teknologi informasi dan komunikasi ini? Lanjut yang ketiga, apakah dampak negatif dan positif tentang iptek dalam bidang usaha ibu? Dampak positifnya tuh sangat banyak sih, mungkin karena jualan usaha mudah, dia tuh dapat mempercepat, kayak misalnya kakak jualan Juga kakak sama sosial media, Facebook, WA, Instagram, kalau promosikan. di medsos. Dampak negatifnya ya persaingan sih. Persaingan. Cukup sekian, terima kasih kak atas informasi dari kakak dan caranya. Oke, dan terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum Bu, selamat malam. Saya dari SMA 9 Batanghari ingin mewawancarai mengenai iptek di kehidupan masyarakat. Lagi ibu kan sebagai pegawai di sekolah. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama Bu. Apakah iptek ini berpengaruh besar untuk pekerjaan ibu? Berpengaruh besar, dibilang berpengaruh besar, sangat berpengaruh besar ya, karena kemajuan teknologi saat ini itu sangat memberikan pengaruh yang cukup, memberikan kemudahan, kemudian memberikan, dan pokoknya segala sesuatu sekarang itu tuh bisa dibilang cukup bergantung pada kemajuan teknologi ya, apalagi terkhusus saya yang bekerjanya kebetulan saat ini operator sekolah, kemudian ada sedikit menyentuh ke bagian perbendaharaan, itu juga semuanya itu tuh berdasarkan teknologi untuk pendistribusian informasi, kemudian untuk mendukung segala aspek, pokoknya segala aspek pekerjaan itu sangat membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi ini. Ibu, masuk ke pertanyaan kedua nih Bu. Bagaimana respon atau tanggapan Ibu tentang teknologi informasi komunikasi ini? Tanggapan saya mengenai teknologi informasi dan komunikasi saat ini ya. Kalau tanggapan mengenai kemajuannya, Perkembangan seiring perkembangannya zaman. seiring zaman itu sangat pesat, bahkan luar biasa, bisa masuk ke dalam segala lini kehidupan, termasuk untuk segala sisi aspek bidang, bahkan usia, bahkan bisa merambah ke semua hal. Sekarang maksudnya apa sih yang nggak bisa kita cari dari di internet misalkan gitu, semua tuh ada. Kemudian siapa sih yang sekarang tuh nggak pakai internet, bahkan anak kecil, bahkan anak yang baru lahir, anak yang maksudnya udah ngerti sama apa ya, hal-hal yang menarik aja tuh semua sekarang tuh udah banyak banget yang bergantung sama itu, berkembang itu gitu. Jadi pinter-pinter kita bagaimana caranya untuk menghandle dan mengkontrol penggunaan iptek tersebut. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Apakah ada dampak negatif maupun positif tentang iptek di dalam pendidikan? Dampak negatif dan positif tentunya ada, karena untuk beberapa misalkan pendidikan berarti sekolah, untuk kegiatan belajar mengajarnya sendiri ada beberapa sekolah yang mungkin sarana prasarannya sudah cukup mumpuni sehingga terdukung oleh adanya iptek, sehingga bisa lebih memudahkan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk juga kadang maksudnya untuk
perkembangan cara belajar, kemudian inovasi pendidikan, kemudian banyak hal yang terdukung oleh iptek. Jadi itu dampak positifnya. Dampak negatifnya sih banyak juga ya, misalkan kalau dari segi pendidikan misalnya adanya hoax, kemudian pengaruh juga perkembangan itu ke anak-anak didiknya, kemudian misalkan penggunaan yang kurang tepat dari itu juga bisa memberikan dampak buruk yang cukup signifikan. Oke, kalau terakhir Ibu, bagaimana penggunaan media sosial dan email maupun teknologi lainnya yang bisa diterapkan pada pembelajaran? Apakah ini berbicara tentang keefektifan itu berarti berbeda ya. Balik lagi ke misalkan untuk kegiatan belajar mengajar ya dalam hal ini. Untuk beberapa sekolah yang mungkin memiliki sarana prasarana yang cukup, itu memberikan pengaruh yang cukup membantu. Misalkan seperti email ya, penggunaan email, kemudian penggunaan internet. Sekarang misalnya kita di sekolah itu anak tuh lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau iptek. Kita memang perlu untuk, maksudnya seperti multimedia ya, misalkan kita praktek sesuatu, anak-anak itu praktek apa gitu, banyak yang lebih menarik kalau misalkan cara mengajarnya itu diajak nonton atau pokoknya cara belajar yang lebih modern. Kemudian kalau penggunaan email itu cukup membantu ya untuk mendistribusikan informasi. Kayak tadi banyak sekolah yang memang sudah menggunakan email ya, karena di zaman sekarang memang sangat diperlukan gitu penggunaan email untuk anak-anak, apalagi karena itu cukup memudahkan. Kemudian untuk sosial media itu juga berpengaruh, cuman kalau untuk efektif atau tidak efektif, semuanya itu menurut saya efektif ya, harus 50-50 aja, karena harus seimbang antara penggunaan informasi, teknologi informasi dan komunikasi ini dipadu-padankan dengan cara pendidikan yang tetap konvensional, maksudnya yang udah lama gitu, maksudnya tetap cara didik yang seperti biasanya, maksudnya yang manual. Semua tuh harus seimbang sehingga anak-anak itu bisa apa ya, tidak ketinggalan tapi juga tidak bergantung seperti itu. Jadi semua tuh harus seimbang. Ibu, terima kasih. Bye.